Tapi ternyata perang dagang yang dikibarkan Presiden Trump ini, itu juga ternyata tidak membawa Amerika great again itu, seperti yang dijanjikan itu. Karena dikritik oleh presiden sebelumnya, Presiden Obama bilang, pertumbuhan ekonominya hanya 2,5%, masa saya 2,4%. Kalau saya lihat Trump itu kan seorang businessman, visinya dia pasti untung aja. Artinya nanti setiap barang dari Indonesia yang dikirim ke Amerika kena tarif impornya 19%. Artinya barang ekspor kita ke sana 19%. Kan kesininya gitu masalah kesini 0%. 0%. Tapi yang paling ramai kemarin itu kan justru di belakangnya itu. Karena ada statement dari Presiden Trump menyatakan ada transfer data pribadi ke Amerika Serikat gitu ya. Itu sebenarnya apakah langsung berkaitan atau seperti apa? Sepertinya ini yang jadi paling heboh gitu. Ya, kita ketemu lagi di Lambe Politik. Kita akan membahas diskusi tentang tarif. Nah, tarif ini ternyata Kakak John, itu bisa menimbulkan perang, perang dagang, tapi juga ternyata bisa menghentikan perang. Karena ancaman membatalkan hasil negosiasi, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam Thailand. Mau gencatan senjata nggak? Gitu kan? Ya. Kalau nggak, saya batalkan nih negosiasi tarif. Nah, ini memang soal berarti ada positifnya juga. Jangan dilihat dari aspek negatif semua, bahwa pemberlakuan tarif itu dari aspek positif, ya kalau tarif itu berlaku resiprokal, yang terjadi adalah menguntungkan dua belah pihak. Tetapi kalau ada kejadian seperti ini, pihak yang melakukan perang ya bisa tekan lewat tarif juga. Akhirnya bisa gencatan senjata ya? Bisa gencatan senjata untuk ya supaya dunia lebih damai. Padahal dengan tarif aja ya. Dengan tarif ya, tarif dagang ya. Tarif dagang. Jadi mana yang lebih ini? Perang dagang atau perang senjata ini? Kalau kita lihat, kalau menurut pendapat saya, tarif dagang itu yang paling menentukan. Kalau perang dalam arti fisik, ya cuma dua yang terlibat. Tetapi ketika perang tarif ini yang terjadi adalah terjadi guncangan di seluruh dunia. Karena bayangkan dengan kebijakan tarif Trump itu, semua dunia bergolak. Bahkan Indonesia, ketika diterapkan 32%, kita menggap-menggap. Apa untungnya kalau kita ekspor ke Amerika dengan tarif 32%? Kenapa? Kita nggak bisa bersaing dengan produk yang lain. Pemberlakuan tarif itu, menurut saya dampaknya itu lebih dasar daripada perang, karena menyangkut ekonomi atau kelangsungan hidup sebuah negara. Tapi dua-duanya kalau bisa dihindari juga lah ya, perang dagang atau perang bersenjata gitu ya. Iya betul. Pasti berdampak kepada kemanusiaan. Betul. Tapi ternyata perang dagang yang dikibarkan Presiden Trump ini, itu juga ternyata tidak membawa Amerika great again itu, seperti yang dijanjikan itu. Karena dikritik oleh presiden sebelumnya, Presiden Obama bilang, pertumbuhan ekonominya hanya 2,5%, masa saya 2,4%. Artinya yang saya rintis itu juga tuh, apa yang membuat terobosan yang dilakukan oleh Trump gitu. Artinya berdampaknya bukan hanya ke kita, ke Amerika juga ternyata. Kan sekarang dalam tahap negosiasi, Obama salah juga kalau kita lihat kan ini dalam proses negosiasi tarif. Ketika itu diberlakukan ya baru kita lihat hasilnya kayak mana gitu loh. Seperti perjanjian tarif antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat sampai sekarang belum jalan juga. Begitu juga negara-negara Asia belum berjalan juga. Batas negosiasi kan belum kan gitu loh. Kalau ini sudah terjadi baru kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi Amerika. Boleh jadi berkembang lebih pesat, karena kalau saya lihat Trump itu kan seorang businessman. Visinya dia pasti untung aja, Bang Ken. Kalau seorang Obama orang Demokrat, perspektif dia agak beda. Jadi dalam melihat perang tarif itu ya, kalau kita lihat strategi Amerika ya cukup efektif yang dilakukan. Kenapa? Semua negara itu bergolak, ditekan sama Amerika. Nggak bisa berkutik dia.
dia ngomong misalnya soal resiprokal. Resiprokal gimana caranya? Sementara Anda yang menentukan, kita ikut dia gitu loh. Dia yang negosiasi. Kalau resiprokal itu kita negosiasi. Tapi kan memang ini kan harus dilihat dari sebelumnya ya. Ya. Munculnya tarif resiprokal ini kan karena Amerikanya melihat, loh ini tidak seimbang nih neraca perdagangan dengan Indonesia nih. Ya. Kok kita barang kita sedikit ke sana, barang Indonesia lebih banyak ke Amerika, kan kira-kira gitu. Artinya ketika dilihat volumenya, oh jomplang. Karena jomplang, lalu dilihat, oh kita harus tentukan tarif resiprokal nih, kan gitu ceritanya nih. Makanya dari 32% ya waktu itu ya? Ya, 32% menjadi 19%. Menjadi 19%. Apakah ini kira-kira udah ideal menurut Kakak John ini? Saya lihat gini lah, kalau kita lihat perjanjian tarif kayak gini, kalau kita tidak terus mengupdate pertumbuhan ekonomi kita juga menjadi problem juga gitu loh. Kenapa? Ketika pihak yang menentukan, bagaimana kita menentukan diri kita sendiri. Ketika Amerika menentukan bahwa tarif Amerika 32% turun 9%, kita ikut aja. Tetap itu menjadi kerugian kita masa depan karena kita menjadi sangat dependen terhadap Amerika Serikat dalam semua soal. Apalagi sekarang misalnya soal harga pangan, harga gas dan sebagainya sampai 50 miliar dolar tuh gila-gilaan. Termasuk beli Boeing ini ya? Iya, beli Boeing 50 gitu loh. Tetapi mungkin di sisi lain bahwa pasokan misalnya minyak atau gas ke Indonesia bisa bersaing misalnya sekarang pasokan utama kita misalnya dari Arab dan sebagainya. Sehingga kita berharap bahwa ketika ada dinamika tarif begini kita menjadi negara yang menikmati negosiasi tarif itu gitu loh. Sehingga harga minyak bumi atau gas menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sekarang kan. Karena kita kan pasokan tunggal sekarang misalnya dari Arab sana gitu loh. Nah, itu kan. Nah, memang 19% ini kan tidak hadir begitu saja ya. Artinya betul. Dikurangi dari 32% menjadi 19%. Artinya nanti setiap barang dari Indonesia yang dikirim ke Amerika kena tarif impornya 19%. Artinya barang ekspor kita ke sana 19%. Kan kesininya gitu ya? Masalah kesini 0%. 0%. Itu problemnya. Tapi kan ada ini, berarti kan dari sisi di masyarakatnya, konsumen, berarti kan bisa beli lebih murah produk-produk Amerika kan gitu ya? Betul. Tetapi sekarang misalnya produk handphone, yang Yang smartphone misalnya. Smartphone, iPhone ternyata nggak turun-turun harga karena diproduksi di Cina barang itu. Ketika masuk Indonesia tetap aja tarif juga tetap tinggi. Tetapi sebaliknya kalau barang kita dikirim Amerika dengan penetapan tarif 19%, kita akan mengalami persaingan yang luar biasa dengan negara-negara lain karena tarif kita sangat tinggi masuk ke sana. Kalau misalnya barang yang sama diimpor dari negara lain dengan barang kita yang dikenakan 19%, mati kutu kita. Ya, gitu tapi loh. memang ini ada kekhawatiran ya. Walaupun ada jawaban sebenarnya. Toh juga nanti yang melakukan transaksi ini ada B2B. Ya. Artinya perusahaan yang ada di Indonesia dengan perusahaan yang ada di Amerika. Betul. Katakanlah misalnya untuk pembelian Boeing. Nah, berarti kan yang ditunjuk nanti atau mungkin apakah itu secara alamiah aja begitu mereka katakanlah misalnya perusahaan yang di Indonesia membeli Boeing gitu ya. Ya. Nah, tapi selain itu ada juga hal-hal lain mungkin yang harus diperhatikan yang bagaimana misalnya apakah ada ketentuan harus perusahaan BUMN atau bisa juga di luar dari BUMN misalnya untuk pembelian ini kan gitu ya? Ya selama ini kan Boeing misalnya itu kan banyak juga yang dibeli sama swasta kan. Ya, artinya selain Garuda, Lion dan perusahaan maskapai yang lain. Itu saya nggak tahu sampai sejauh itu apakah tarif itu berlaku atau enggak gitu loh. Kalau memang misalnya perusahaan 50 Boeing akan masuk ke Indonesia kan tarifnya 0 kita kan. Ya Airbus ketar-ketir juga kan ketika 0 kan. Jadi itu problem komplikasi ketika soal penetapan tarif itu. Kenapa? Ketika ini ada kesepakatan di sini tetapi menimbulkan komplikasi di relasi bisnis dengan negara-negara yang lain gitu loh. Kayak kita Boeing, Airbus ketika kalau lu harganya nggak segini, ya sudah kita nggak akan beli, kita akan beli Boeing daripada Airbus gitu loh. Jadi
dinamika harga itu menjadi berpengaruh juga dalam proses kesepakatan kita dengan soal tarif ini, Bang Ken. Iya. Kalau menurut saya. Kalau saya menganalisis memang pemerintah ini mengedepankan biar jangan sampai misalnya dengan pemberlakuan tarif katakanlah misalnya 32% itu bisa langsung berdampak pada komoditi yang selama ini diekspor dari Indonesia ke Amerika gitu. Ya. Kalau itu langsung misalnya berdampak gitu ya, artinya akhirnya tidak mengekspor, nah ini bisa berimplikasi pada semakin banyaknya perusahaan atau pabrik di Indonesia yang akan tutup gitu. Ya. Nah ini yang menjadi mungkin concern pemerintah ya, karena ini akan langsung berdampak pada jumlah pengangguran yang akan semakin meningkat gitu. Ya. Nah kalau dia untuk pembelian, katakanlah misalnya Boeing atau transaksi lain soal energi, nah ini kan masih ada waktu, ada step-step gitu ya. Artinya yang bisa kan tidak harus dalam 1 bulan, 2 bulan, kan ada rentang waktu. Daripada misalnya tetap 32%, tapi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memproduksi komoditi yang selama ini diekspor ke Amerika Serikat langsung tutup gitu. Ya, itu kekhawatiran sangat serius buat kita. Ketika misalnya penerapan bea masuk 19% oleh perusahaan-perusahaan yang sama ini menikmati hasil ekspornya, ketika pemberlakuan tarif diperlakukan 19% agak mengerikan buat saya. Kenapa? Pasti akan berdampak langsung. Pasti akan berdampak langsung terhadap produksi yang selama ini mereka menikmati keuntungan. Sehingga apa? Beban biaya yang ditanggung oleh perusahaan itu menjadi besar kan gitu dengan tarif ini. Akhirnya apa? Mereka harus beradaptasi dengan apa? Soal tenaga kerja, soal apa namanya biaya produksi dan sebagainya. Sehingga apa? Produk yang dikirim ke sana ketika 0% agak berpengaruh terhadap mereka gitu loh. Itu menurut saya yang menjadi kekhawatiran banyak orang, bahwa boleh jadi kita akan mengalami problem, ada guncangan sedikit, guncangan perekonomian yang kita alami ketika pemberlakuan tarif semacam ini gitu loh. Kalau menurut saya, kalau pemerintah tidak hati-hati dalam menerapkan memberlakukan kebijakan itu dan tidak melakukan negosiasi yang serius dengan Amerika, itu menjadi problem buat kita juga gitu loh. Nggak hanya soal impor mereka ke kita, tapi ekspor kita yang ke sana yang diterapkan dengan 19% itu kan. Itu jadi problem gitu loh. Nah, memang ada banyak kesepakatan itu ya. Ada soal Boeing, ada soal produk energi dan produk pertanian dan segala macamnya. Yang bisa jadi ketika 0% berarti produk dia akan bersaing dalam negeri kita. Dan ketika produk kita juga ke sana, ya tentu akan bersaing juga dengan produk negara-negara lain seperti Vietnam dan segala macam. Tapi yang paling ramai kemarin itu kan justru di belakangnya itu. Karena ada statement dari Presiden Trump menyatakan ada transfer data pribadi ke Amerika Serikat gitu ya. Itu sebenarnya apakah langsung berkaitan atau seperti apa? Sepertinya ini yang jadi paling heboh gitu. Kalau saya lihat kan soal data pribadi kan tambang emas baru sekarang kan. Itu bisnis gitu loh. Kalau bisnis itu berarti mereka sudah memperhitungkan itu, bagaimana konsumen Indonesia yang luar biasa terhadap produk Amerika dengan jumlah penduduk sekitar 260-270 juta sekarang ini, menjadi pasar yang sangat lebar dan luas buat mereka gitu loh. Menurut saya kalau kita ngomong soal transfer data ya, sebenarnya kan barang ini sudah berlaku. Ketika kita bikin email aja, itu bikin Facebook, YouTube. Sudah YouTube, WA dan sebagainya. Belum lagi yang marketplace dan segala macam. Marketplace dan sebagainya. Itu kan koneknya kan ke Google, gitu loh, bahwa data itu memang sudah tersimpan di sana secara tidak langsung, yang secara kita tidak sadari bahwa memang sudah tersimpan di sana. Mungkin sekarang itu soal transfer data itu mungkin hanya untuk melegitimasi bagaimana penggunaan data ini untuk kepentingan dagang gitu loh kan. Kalau saya lihat seperti itu. Tapi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto justru mengatakan kaitan dengan transfer data ini masih dalam pembicaraan negosiasi untuk membuat protokol untuk perlindungan data pribadi, baik data WNI maupun data Amerika Serikat dalam konteks perdagangan gitu. Ya artinya kan ada sesuatu yang baik berarti kalau untuk perlindungan gitu loh.
Betul. Kalau saya lihat Dan ini bisa menjadi dasar hukum katanya. Walaupun kita kan sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi ya. ya kan kalau saya lihat gini, kalau itu data itu digunakan untuk kepentingan perdagangan, ya selama ini kita sudah jalan kan, sudah jalan bagaimana kita belanja aja pakai marketplace dan sebagainya, dan kita menggunakan teknologi yang dipunya Amerika. Kalau kita ngomong soal teknologi, sifatnya sentralistik kan. Dalam artian apa? Dia yang menguasai teknologi, dia yang mengendalikan. Tanpa legitimasi dari kita, dia sudah menambang keuntungan dari situ gitu loh. Makanya menurut gue, ya sudah kalau memang ada protokol bersama untuk soal pengolahan data pribadi itu, ya pasti kita harus berpikir kita juga untung dari transfer data itu. Nggak hanya Amerika Serikat gitu. Yang untung gitu nah, ya. Kita lu untung gua untung gitu loh. Jangan sepihak lu untung gua kagak gitu loh. Gua bangkrut. Itu problem kita. Problem yang kita harapkan dalam negosiasi nanti, dua-duanya untung. Jangan hanya sepihak gitu loh. Kalau enggak ya dia kayak imperialisme baru aja. Kenapa? Dia untuk kepentingan dia aja transaksi atau transfer data hanya untuk kepentingan Amerika, bukan kepentingan kita. Itu menjadi problem buat kita gitu loh kan. Ya, memang secara filosofis manusia itu ada sifat perangnya ya. Ya. Jadi baik itu perang dagang, perang bersenjata. Setelah kita menghadapi perang tarif dengan Amerika Serikat, sekarang di ASEAN muncul lagi perang bersenjata antara Thailand dan Kamboja. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan, pepatah lama mengatakan kalau mau berdamai harus bisa perang, harus mampu perang gitu. Ya. Nah, kita lihat apakah nanti negosiasi ini masih terus berjalan, perang tarif ini bisa diselesaikan gitu ya. Karena nanti akan berlaku 1 Agustus ya. Ya, 1 Agustus. 1 Agustus akan berlaku dan sekarang tinggal beberapa hari lagi gitu ya. Kalau dihitungan dari sekarang. Nah, artinya perang dagang maupun perang bersenjata mestinya bisa diselesaikan ya. Supaya dunia semakin damai, kawasan ASEAN damai, dan juga global. Ya. Nah, saya kira itu pembahasan kita di Lambe Politik. Sampai jumpa kembali di topik-topik berikutnya yang hangat tentang kebijakan pemerintah dan kawasan termasuk global. Terima kasih.